Ini sebelum belajar, seperti biasa kita buka dengan berdoa. Nah, silakan kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air seperti biasa, kita buka dengan menyanyikan lagu nasional. Itu lagu Garuda Pancasila. Silakan oleh pemimpin lagu. Yang lain silakan untuk berdiri. Oke, semangat. Tidak semangat. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Biasa sebelum kita belajar, ibu cek dulu kehadiran ya, absen. Jadi hari ini baru cek. Dan ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua alhamdulillah. Jadi tidak ada yang hadir juga belum panggilan satu. Jadi cukup orang 15 siswa. Nah, sebelum ibu lanjut ke pelajaran berikutnya, ibu pengen mengetahui atau mengulang sedikit pelajaran kita yang minggu lalu ya. Kita minggu lalu pelajaran apa anak? Materinya tentang Kebutuhan dan keinginan. Nah, perbedaan antara kebutuhan dan Keinginan. Nah, sekarang ibu tanya lagi, apa itu kebutuhan? Atau ibu tanya seperti ini ya, yang mana didahulukan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Lalu tanya, kenapa kebutuhan yang harus didahulukan? Ada yang tahu? Di tengah? Coba. Nabila, dari sini. Iya benar, karena kebutuhan penting. Kalau kebutuhan tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Misalnya apa? Yang paling penting, kebutuhan tuh. Ayo, memperlancar. Sepatu. Kalau kita yang lebih umum lagi apa? Yang paling penting. Buku. Nah, itu saya umum itu ya. Kalau yang kamu sebut sepatu, tadi itu untuk belajar. Bicara masalah umum itu makan dan minum. Rumah ada buah gambar di sini tampilkan buah gambar ini kesukaan mama ya, kesukaan ibu kalian. Ibu enggak ya? Nah, menurut kalian, antara dua barang ini yang paling diprioritaskan, prioritasnya yang paling penting artinya ya. Bagi ibu kalian dikira yang mana? Cabai. Kalau oleh apa? Cabai ya, kalau minyak. Nah, jadi prioritas orang itu beda-beda. Nah, ya ada yang menurut mereka prioritasnya mungkin cabai, tapi sebagian orang mungkin minyak. Nah, itu karena prioritas pula kadang-kadang barang-barang seperti ini diburu, dicari seperti itu. Nah, kenapa ibu bicara masalah ini? Karena berkaitan dengan nanti dengan kelangkaan ya. Jadi kelangkaan itu ibu ulang kembali. Kebutuhan itu banyak tapi ketersediaan sumber daya atau barang itu terbatas. Ya, yang butuh itu banyak. Banyak yang butuh tadi, tapi barang itu ada tapi terbatas. Jadi kelangkaan itu kan tidak ada, tapi ada, tapi nilainya sedikit ya. Nah, sesuai itu ibu akan jelas lagi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita kaitkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, ini ya. Ini berdasarkan kelangkaan tadi. Ini tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, coba Oli dibacakan langsung sekali. Apa yang pertama kali? Peserta didik diharapkan mampu memahami kelangkaan sebagai inti masalah ilmu ekonomi dengan benar. Ya, nanti diharapkan itu setelah kita belajar tentang kelangkaan, kita akan melalui video diskusi nantinya ya. Peserta didik diharapkan mampu memahami kelangkaan sebagai inti masalah ilmu ekonomi dengan benar. Nah, memahami apa itu kelangkaan. Nah, nyebutnya apa kelangkaan? Bukan kelangkaan orang kita. Selain si Dina senyum gitu ya. Yang mikir mungkin kelangkaan orang kita. Tidak
menganalisis fenomena kelangkaan berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitar dengan benar. Ya, itu nanti dia harus seperti itu. Nanti belajarnya pertama dia mampu memahami, yang kedua dia mampu menganalisis apa penyebab apa menyebabkan adanya fenomena kelangkaan seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang kita lebih yakin, kita tonton dulu video ini mengenai suatu kelangkaan, ya. Tonton dulu. Goreng di toko Putri Grosir Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pembelian dibatasi agar pembagian merata. Kelangkaan minyak goreng membuat ratusan warga mengantre untuk mendapatkan minyak goreng. Pembelian minyak goreng ini diatur dengan beberapa aturan. Warga yang membeli 2 liter minyak goreng harus berbelanja sebesar Rp100.000. Sedangkan pembelian 1 liter minyak goreng dilakukan dengan belanja Rp50.000. Penjualan minyak goreng satu harga ini pun ludes terjual. Banyak warga yang sudah mengantre tidak mendapatkan minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan 2 liter rupiah di Bau-Bau mencapai Rp70.000. Sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, ratusan sandal berjajar sepanjang ratusan meter. Jajaran sandal ini sebagai penanda atau pengganti nomor antrean pembeli minyak di salah satu supermarket. Warga mulai meletakkan sandal sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Pembelian minyak goreng pun dibatasi 2 liter per orang. Terjadi di situ. Yang antrian minyak goreng, ya sampai ada yang susun sandal. Nah, kenapa? Biar tidak ada yang namanya kecurangan. Nanti misalnya Rizky banyak duitnya, beli yang banyak seperti itu, atau Alisa begitu banyak beli banyak, jadi disusun saking mereka tuh dia dapatnya adil, ya karena barangnya tadi barangnya terbatas, yang minta lebih banyak tak kira banyak, ya. Jadi seperti itu. Nah, diatur, disesuaikan. Apalagi tadi itu ada alternatif di tonton. Ada tak solusinya tadi? Yang jemur-jemur kelapa tadi. Nah, itu salah satu alternatif untuk bikin apa itu kelapa tadi? Nah, ada kemarin kita awal tadi, ya. Sudah kemudian Ibu akan mengangkat satu masalah yang masih berkaitan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis oleh kalian penyebab kelangkaan minyak di Indonesia terkait video yang ditayangkan. Karena persediaan terbatas. Bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan? Dampaknya tidak bisa memasak atau menggoreng. Solusi apa menurut kalian yang tepat untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Mengumpulkan kelapa dan jual ke tenaga. Apa peran barang substitusi dalam kelangkaan barang? Kelapa dan buah sawit. Apa ada informasi yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan barang pengganti minyak goreng? Tuliskan ide kalian. Dengan cara menggunakan pasir yang panas dan bersih. Tuh, ya hasil dari nomor 1. Ada yang mau tanya nomor 2 ya? Ada yang mau tanya atau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ayo, bertanya. silakan. Kenapa harus pasir? Ya, kenapa harus pasir katanya? Kenapa harus menggunakan pasir? Apa? Minyak pada menggunakan pasir. Ya, karena untuk mereka mungkin pasir itu lebih murah dan biayanya lebih kecil. Ya, mudah cari mungkin seperti itu. Kalau mungkin kalau pakai sawit semua kali membeli sawitnya, benar ya? Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada yang cukup nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kenalkan nama saya Ibu Berok. Saya Gustika, Dari Salkia, Febiani Putri. Muhammad Rizki. 1. Persediaannya terbatas. Masalah dulu. Analisis oleh kalian penyebab kelangkaan minyak di Indonesia terkait video yang ditayangkan. Persediaannya terbatas. Bagaimana dampak kelangkaan terhadap kehidupan? Antrian terlalu banyak. Ini bukan antrian itu bahasanya. Ini bukan antrian panjang gitu orang. Solusi apa menurut kalian yang tepat untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Menjemur kelapa bekas, upacara pemujaan. Minyak Apa peran barang substitusi dalam kelangkaan barang seperti kelapa dan sawit? mengganti, maksudnya mengganti. Oke. Apakah Anda inovasi yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan barang pengganti minyak goreng? Tuliskan ide kalian. Seperti sawit dijemur lalu dibakar dan diambil minyaknya. Itu maksudnya seperti itu. Sudah, selesai nomor 1. Ini.
Ada yang lain mau menanggapi silakan. Apa? Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Ya, berarti kembali ke analisis berarti ya. Nomor 1 berarti. Karena tersediaannya terbatas. Ya, itu salah satu aura jawaban dia karena persediaannya terbatas. Yang membutuhkan banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Yang membutuhkan banyak. Nah, itu jadilah kelangkaan. Kita tanya jawabannya, bukan ada jawabannya. Ada sebab? Yang lain boleh tanya? Tidak, setuju dengan pendapat kelompok 1. Ya, setuju katanya. Kalau tidak ada lagi, Ibu anggap kelompok 1 sudah selesai ya mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, silakan tutup dulu. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ya. Memang mungkin beda-beda, itu wajar ya, punya pendapatnya masing-masing. Ini kesimpulan kita. Kawan satu sebenarnya bisa diatasi dengan cara berpikir lebih kreatif. Nah itu yang paling penting ya. Jadi kelangkaan itu membuat orang untuk berpikir lebih kreatif. Sekarang ada tanda kelangkaan? Tidak ada ya. Seperti yang ibu tadi. Ibu akan membagikan satu soal pinjam ganda ya, nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ini kerjakan. Menurut ibu semuanya bagus, jadi tidak ada nomor 1, 2, dan 3, semuanya tampil dengan bagus untuk presentasi ya. Tepuk tangan ketiga. Ini jadi materi kita ada dengan kelangkaan. Ada yang mau tanya? Ada yang bisa menyimpulkan apa pentingnya kelangkaan itu? Mungkin tidak belajar kelangkaan? Penting. Apa alasannya? Kira-kira? Mau belajar kelangkaan? Kita akan lebih hemat. Apalagi lebih kreatif. Jadi lebih kreatif. Nah, salah satunya ya, kalau kita kreatif itu salah satu untuk membantu mengatasi kelangkaan tadi. Seperti biasa kita refleksi dulu pelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana materi menarik atau tidak? Menarik. Diskusinya menarik atau tidak? Menarik. Suka pelajaran seperti ini? Suka. Nanti kalau suka, kita akan melakukan nanti diskusi ya. Karena dengan diskusi kita akan mengerjakan satu masalah bersama-sama. Seperti biasa, untuk tutup dulu materi kita hari ini. Karena tidak ada lagi mau bertanya, kita tutup dengan doa. Kami silakan orang untuk memimpin. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan anak-anak kita tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.